Perkenalkan, nama saya Firna Dahlan. Perkenalkan, nama saya Marlina Mokago. Perkenalkan, nama saya Nuran Iqbal. Perkenalkan, nama saya Ocha Dara Febri Sausadi. Perkenalkan, nama saya Astira Nisa Ngaji. Perkenalkan, nama saya Brigita Karami. Perkenalkan, saya Miranda Rini. Saya Novaliza Musiin. Oke teman-teman, jadi apakah kalian, terutama nih yang perempuan, sudah tahu atau belum mengenai oogenesis? Jika belum, yuk simak video berikutnya. Apa itu oogenesis? Oogenesis merupakan proses menghasilkan sel kelamin pada wanita, dan untuk menyelesaikan proses oogenesis ini membutuhkan jangka waktu bertahun-tahun loh. Lah, kok bisa? Jelas bisa dong, yuk kita bahas. Oogenesis ini dimulai pada saat wanita berada dalam fase embrio. Jadi, selama berada dalam kandungan ibu, proses oogenesis ini sudah mulai terjadi. Pada mulanya, sel benih atau yang dikenal sebagai primordial gram cell akan membelah secara mitosis untuk menghasilkan oogenium. Oogenium ini akan membelah dengan cara mitosis untuk membentuk oosit primer. Tetapi kemudian oosit primer akan menghentikan proses pembelahannya di fase meiosis 1 sebelum masa pubertas. Jadi dibawa oleh wanita sejak lahir, bukan ovum melainkan oosit primer. Di mana oosit primer ini merupakan calon ovum yang dibawa oleh wanita sejak lahir. Artinya, sejak lahir seorang wanita sudah dianggap memiliki persediaan oosit primer untuk seumur hidupnya. Bahkan dalam buku Campbell Jilid 11 disebutkan bahwa saat lahir, ovarium mengandung sekitar 1-2 juta oosit primer. Luar biasa kan ya? Kemudian, pada masa puber, hormon FSH atau yang dikenal dengan follicle stimulating hormone akan merangsang sejumlah folikel dengan melanjutkan pertumbuhan dan perkembangannya. Folikel ini merupakan kantung-kantung kecil yang ada di ovarium, dan biasanya satu folikel yang matang setiap bulannya. Dan dalam 1 bulan itu hanya ada 1 folikel yang terpilih untuk melanjutkan meiosis 1 yang terjadi belum selesai. Jika terpilih, artinya oosit primer akan menyelesaikan meiosis 1 dan memulai pembelahan meiosis 2. Tetapi kemudian akan berhenti kembali pada metafase 1 dan akhirnya menghasilkan 2 sel haploid yang ukurannya cukup berbeda. Yang lebih kecil disebut dengan badan polar pertama. Beberapa sumber mengatakan bahwa badan polar ini akan membelah lagi. Kemungkinan juga tidak. Pokoknya mau membelah atau tidak, yang jelas badan ini akan mengalami degenerasi. Dengan sel yang lebih besar yang mengandung hampir semua sitoplasma oosit primer disebut oosit sekunder. Dengan sel yang lebih besar yang mengandung hampir semua sitoplasma oosit primer disebut oosit sekunder. Kemudian oosit sekunder akan melepaskan pada saat ovulasi. Jadi yang dilepaskan saat ovulasi bukan ovum melainkan oosit sekunder. Hanya karena sperma menembus oosit primer ini, maka meiosis 2 akan dilanjutkan. Jika penetralan sperma benar-benar terjadi, artinya oosit dengan cepat akan melengkapi meiosis 2 yang tadi terhenti di metafase dan akan menghasilkan 1 sel telur besar yang dinamakan ovum dan menghasilkan badan polar 2 yang sangat kecil. Karena tidak memiliki sitoplasma yang mengandung nutrisi, badan polar ini akan mengalami degenerasi atau mati. Oh iya teman-teman, pembentukan ovum dan sel sperma ini juga termaksud ke dalam Al-Quran loh teman-teman. Salah satunya terdapat dalam surat Al-Insan ayat 2 yang bunyinya seperti ini. Inna khalaqnal insana min nutfatin amshajin nabtalihi faja'alnahu sami'an basira. Dalam surat tersebut disebutkan kata nutfah yang merupakan fase awal manusia. Beberapa sumber menyebutkan bahwa fase nutfah ini merupakan gabungan sperma dan ovum yang telah melakukan fertilisasi.
Jadi, sebenarnya Al-Quran telah lebih dahulu menjelaskan mengenai fertilisasi ini. Luar biasa kan ya? Oke, itu saja untuk video mengenai pembahasan organisasi ini. Semoga bermanfaat.